Gak dijawab. Kayaknya emang sibuk dua-duanya. Ya. Hmm. Kayaknya belum bisa deh, Bu. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah, Bu. Sudah terdengar Pak Iqbal? Sudah, Bu. Oke, Pak. Ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada presentasi saya hari ini. Eh, Oh iya. Dia punya Tio, Bu. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa yang bisa disingkat juga sebagai KAS. Dengan landasan, siswa diminta memilih satu topik dan menjelaskannya kembali dengan beberapa faset. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya dengan 4 faset: explanation, application, self-knowledge, dan perspektif. Kita mulai dengan daftar isi. Boleh next, Bu? Atau bisa pakai itu juga sih. Oh ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dimulai dengan latar belakang mengapa saya memilih fisika, kemudian topik-topik yang telah saya pelajari di fisika di semester ini, yaitu ada listrik statis, medan listrik, listrik dinamis, dan medan magnet yang akan saya pilih untuk KS kali ini. Kemudian refleksi diri terhadap sikap belajar. Fisika. Saya memilih fisika karena beberapa alasan. Yang pertama, rasa penasaran. Yaitu kadangkala saya memperhatikan lingkungan. Kayak misalnya kemarin-kemarin teman-teman saya mengikuti permainan voli. Saya itu berpikir, kira-kira kalau di voli itu kita mengukur derajatnya berapa pukulannya, kemudian arah anginnya berapa, gravitinya segimana, kekuatan kita memukulnya bagaimana, itu tuh akan mengkalibrasikan di mana bola itu akan jatuh. Ya, sesimpel situ saja, saya tuh udah penasaran. Kemudian sebelum semester ini juga saya makin penasaran karena sebelumnya saya memilih fisika dengan topik optika. Kemudian ketertarikan. Saya sering menonton video YouTube dan suka main magnet. Jadi dulu itu saya saking apa ya, saking sukanya magnet itu sampai minta beli. Jadi ada kayak rangkaian magnet saya bikin. Itu tuh kayak jadi bukan cuma mainan tapi saya bikin karya dari situ. Kemudian kebingungan. Sejujurnya pada semester kali ini topik-topik yang disampaikan guru itu gak semenarik yang semester sebelumnya. Jadi itu saya itu akhirnya kayak memilih karena sebelumnya fisika, saya melanjutkan fisika saja deh. Kemudian definisi fisika yang keren. Fisika itu ilmu alam yang mempelajari materi, serta tujuan utamanya itu memahami bagaimana alam semesta bekerja. Jadi kayak tadi itu yang voli, itu tuh salah satunya. Jadi itu saya tuh merasa itu tuh bisa saya teliti lebih dalam. Kemudian explanation. Kita masuk ke explanation dengan mulai dari definisi magnet. Magnet berasal dari kata magnesia, yaitu suatu wilayah di Anatolia. Magnet ini merupakan suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda logam, misalnya kayak besi ataupun nikel. Magnet ini pun
memiliki daya daya tarik masing-masing. Misalnya yang sekarang itu paling kuat itu magnet neodymium. Kemudian medan magnet, definisinya medan magnet adalah lingkup area dari suatu magnet. Magnet itu kan seperti ini misalnya bulat. Eh, ini ada sumbu selatan dan utara. Misalnya, medan magnet itu kayak area di mana magnet itu bisa menarik benda. Misalnya benda di sini, magnet itu tidak akan tertarik. Kalau bendanya di sini, baru dia akan berusaha untuk menempel. Kemudian di dalam medan magnet itu ada terjadi namanya partikel bermuatan seperti elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Medan elektron ini menciptakan medan magnet yang setiap atomnya bergerak di dalam medan magnet. Kemudian jenis-jenis magnet. Magnet memiliki dua jenis, magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami itu pertama kali ditemukan di Magnesia, kemudian magnet buatan. Ada beberapa cara untuk membuat magnet buatan, yaitu dengan menggosok bidang besi dengan induksi dan elektromagnetik. Kemudian sifat-sifat medan magnet. Medan magnet memiliki sifat mengalir dari kutub utara ke kutub selatan dan tidak pernah saling berpotongan. Kemudian makin rapat garis-garisnya, makin kuat medan magnetnya. Jadi misalnya yang tadi saya gambar, semakin rapat itu garis-garisnya, semakin kuat itu magnetnya. Ya. Nah, bumi juga memiliki medan magnet yang disebut geomagnetik. Eh, Medan magnet ini sudah ada dari sejak awal pembentukan bumi. Jadi pada saat inti bumi mengalami suatu pergerakan arus listrik dari besi cair dengan nikel yang di inti bumi itu meng- menghasilkan pergerakan arus listrik yang akhirnya menghasilkan medan magnet. Kemudian medan magnet bumi itu memiliki sudut, yaitu sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Apa itu sudut inklinasi dan deklinasi? Ya, bisa kita lihat di kompas. Seperti ini. Deklinasi. Itu tuh bagaimana eh, utara sebenarnya dengan utara magnetik dari bumi. Kemudian ini bagian horizontalnya itu inklinasi. Nah, seperti ini. Ini kutub selatan geografi bumi, yang ini kutub utara geografi bumi, dan ini kutub utara magnet bumi. Deklinasi itu seperti apa? Arah utara bumi dengan garis yang ada di bumi itu sendiri. Nah, kemudian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus saat berada dalam medan magnet. Seperti ini. Ini itu namanya homopolar motor. Homopolar motor adalah suatu apa? Eksperimen gitu di mana magnet, baterai dengan kawat tembaga yang disambungkan akhirnya bisa berputar. Itu bisa berputar. Nah, fungsi gaya Lorentz adalah di sini mengukur arah dari eh, kawatnya itu gimana akan berputar. Misalnya begini. Di sini magnet dari sini, kemudian I itu bentar. I itu jempol, kemudian B itu telunjuk dan F itu jari tengah. Dengan aturan tangan kanan, kita bisa mengukur arah dari kawat ini akan berputar. Apakah setara dengan arah jarum jam atau tidak. Kita bisa ngelihat dari sini, I-nya itu ke kanan, berarti jempol ke kanan, B-nya itu ke atas, dan F-nya itu ke depan. Berarti apa? Berarti arahnya itu sesuai dengan arah jarum jam. Karena jadi berputar gini. Oke, kemudian lanjut ke application. Beberapa penerapan medan magnet yaitu ada maglev, kereta maglev, kemudian medan magnet bumi seperti yang tadi saya jelaskan. Kereta maglev menggunakan mekanisme tarik menolak dan gaya tolak menolak dari magnet. Bagaimana bisa?
Jadi maglev ini suatu kereta yang sudah ada, yang masih baru-baru ini ada. Itu bisa dibilang teknologi modern. Kereta maglev ini menggunakan medan magnet, menggunakan medan magnet. Eh, Kereta ini tidak sama seperti kereta lainnya. Kereta lainnya itu menggunakan roda, sedangkan kereta ini menggunakan magnet untuk bisa berjalan. Sejarah singkat. Pembuatan maglev diawali oleh 4 penemuan awal, yaitu sistem transportasi elektromagnetik, kereta pengangkatan magnet dengan motor linear, dan sistem magnetik transportasi dengan kereta motor linear. Pengembangan awal kereta maglev dimulai dari 1960-an, kemudian berhenti 1973 karena kekurangan dana, kemudian bisa berhasil dibuat pada 1984 di Jerman. Nah, ini mekanismenya. Jadi di sini tuh ada magnet yang saling tarik menarik, namun di sini ada gap, gap itu celah karena bisa dibuat karena ada undercarriage itu penumpang magnet yang bikin nggak bersentuhan gitu. Buat apa? Buat nanti itu ada kayak rel, relnya juga terbuat dari magnet. Dia itu bisa memantulkan eh, magnetnya gitu. Akhirnya bisa berjalan. Kemudian perspektif. Dari bidang elektronik, medan magnet digunakan untuk membuat speaker. Topik medan magnet itu digunakan membuat speaker. Nah ini, magnet di speaker itu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara melalui interaksi medan magnet. Kemudian dari bidang kesehatan ada yang namanya MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Itu tuh eh, setahu saya itu tuh bisa nge-scan penyakit-penyakit kronis. Misalnya kayak kanker atau penyakit-penyakit kronis lain. Ya, itulah untuk perspektifnya. Kemudian self knowledge. Oh iya, ini salah satu contoh dari aplikasi dari medan magnet. Ini tuh namanya generator dinamo bisa menghasilkan listrik dari perputaran medan magnet. Saya tuh belum melihat bagaimana rangkaiannya. Kalau tadi itu kan ada ini rangkaiannya tuh bisa diubah. Saya tuh belum lihat, tapi entah bagaimana caranya itu menggunakan medan magnet juga untuk menghasilkan listrik. Ya, self knowledge. Tantangan mempelajari medan magnet itu saya tuh suka tiba-tiba buntu. Karena apa? Karena mungkin medan magnet itu bukan topik yang saya kuasai, tapi saya tertarik karena emang dari kecil suka magnet. Kemudian sulit membayangkan, saya itu bukan anak yang memiliki gaya belajar imajinasi, imajiner gitu, dan research saya yang kurang luas. Saya tuh merasa research saya itu cuman dari Google, masuk Wikipedia, salin, terus baca ulang, terus jadi presentasi kali ini. Ada. Maksudnya itu kayak apa ya? Kayak research dari sendirinya gitu, gak ada. Kurang luas. Mm-mm. Enggak juga sih, Bu. Mungkin dari saya sendirinya juga. Hmm. Pengatasannya itu kalau misalkan tiba-tiba buntu itu saya mendengarkan lagu untuk refreshing. Kalau sulit membayangkan itu saya menonton penjelasan di YouTube ataupun bertanya ke pembimbing. Kemudian kalau udah mentok banget, itu tuh saya meminta AI untuk menyimpulkan dan meminta garis besarnya saja. Nah, terus seberapa paham saya di topik ini? Menurut saya dalam skala 1 sampai 10 itu 7 sampai 10, 7 dari 10. Karena apa? Saya merasa tidak semenguasai itu, tapi setidaknya paham dasar-dasarnya. Nah, terus bagaimana cara saya menunjukkan seberapa paham? Ya ini saya melaksanakan KAS dan saya mempresentasikan semaksimal mungkin. Kemudian pelajaran baru apa yang dipahami setelah mempelajari medan magnet? Saya itu mempelajari yang MRI tadi. Saya itu baru baru bukan baru tahu tapi saya baru tahu bahwa itu tuh isinya magnet padahal namanya itu magnetic resonance imaging. Saya tuh baru baru tahu bahwa itu tuh magnet gitu.
Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, kita beri aplaus dulu untuk Mbak. Terima kasih Bang atas presentasinya. Saya langsung ke Pak Iqbal sebagai pembimbing untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih Imbang udah ini. Terima Tadi kasih. nggak jadi ambil itu ya apa peralatan yang mau Pak. Dan percobaan ya, nggak sempat ya. mm, Oke, ya, tadinya ingin cuman karena pagi-pagi ya eh, ada percobaan magnetnya yang bisa dikerjakan ya di depan gitu ya. Tapi ya, tadi yang sudah cukup tadi yang cuman ini kan prinsipnya sama kayak gaya Lorentz itu ya yang apa titiran yang di depan imbang tuh. ya. Iya dari gerak terus ada medan magnet akan menghasilkan listrik ya dan arah gayanya cuman itu dalam bentuk rangkaian jadi mungkin lebih kompleks ya. Hmm. Terus imbang mungkin tadi harus jelaskan tentang maglev magnet tadi jadi si keretanya melayang Oh iya lupa menjelaskannya. ya. Jadi keretanya melayang karena ada tadi magnet yang eh, berlawanan gitu sehingga ada ada yang searah dan berlawanan ya. Iya. Yang searah akan tolak menolak dan berlawanan akan narik. Jadi dia akan tetap pada jarak yang sama gitu. Jadi keretanya bergerak tanpa kalau kita yang naiknya tuh nggak ada goyang apa goncangan ya. Jadi akan rata dan kecepatannya bisa tinggi gitu ya. Itu satu aplikasi dari medan magnet gitu ya. Seperti itu. Tadi yang gaya Lorentz ya udah oke. Iya imbang paling itu. Mungkin ada saya ada pertanyaan. Kalau eh, tadi mungkin yang masih belum jelas eh, magnet kalau saya kan ada utara ada selatan ya. Iya. Kalau dipotong jadi lebih kecil nanti jadi seperti apa? Bisa dijelasin nggak kalau saya coba gambar magnetnya, magnet Hmm. batang. Ya saya lupa menjelaskan juga. Jadi Heeh. saya tuh selama bimbingan juga udah nanya ke Pak Iqbal. Itu tuh apakah bisa ada magnet tunggal di mana magnetnya itu hanya selatan dan di sini utara misalnya. Dan itu tuh tidak bisa karena misalnya ini selatan utara kita potong bagian ini. Ini tuh ada bagian di sini selatan, di sini utara, di sini utara, di sini selatan. Jadi dipotong kecil-kecil lagi akan membuat magnet baru lagi di mana pasti ada dua sumbu itu. Betul, Pak? Iya betul. Jadi magnet walaupun kita potong kecil-kecil itu akan selalu akan ada dua pasang sepasang tadi ya utara dan selatan gitu. Hmm. Jadi karena bersifat dipol dua dua kutub gitu ya di situ. Karena tadi Imbang udah jelaskan ada di dalam atomnya ya. Atom yang magnetik ada utara, selalu ada selatan yang ada elektron yang nyisa di bagian belakang gitu ya. Sehingga ada berlawanan selalu ada seperti itu. Baik, terima kasih Imbang sudah baik. Eh, Serahkan ke Bu Tari, Bu Esti. Ya, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya saya persilakan Bu Tari untuk memberikan pertanyaan. Ya, ini memang mungkin belum penampilan yang terbaik ya, terasa gitu. Karena Ibu sering ikut sesi-sesi presentasi Imbang ya. Kalau Imbang sangat menguasai itu lebih daripada ini. Tadi ada beberapa yang kayak nanggung-nanggung ngejelasinnya gitu, nggak kurang dalam gitu ya. Jadi Imbang harus dalam standar karena ibu kan misalnya udah lama nggak belajar medan magnet misalnya. Itu harus berpikir bahwa yang mendengarkan ini nggak tahu sama sekali tentang apa itu medan magnet. Itu namanya adalah audience based communication. Jadi kita berkomunikasi itu melihat kepada audiens kita siapa gitu. Gitu ya. Bu, apa? Tolong ke nah, mengganggu. Nah, oke. Anyway, Ibu nggak apa-apa ya kasih masukan ini buat Imbang karena eh, apa yang Imbang rasakan nilai Imbang yang 7/10 itu Ibu juga bisa melihat banyak yang kurang deep gitu ya dalam penjelasan. Bang, apa yang terjadi jika tidak ada medan magnet bumi tiba-tiba off gitu, Bang? Ya 1-2 detik atau 10 detik gitu, Bang. Apa yang terjadi kira-kira? Apa dampaknya kemana saja yang Imbang pahami? Silakan.
Cek, cek. Tes, tes. Tes, tes. Ya, sudah terdengar Imbang. Oh, sudah masuk. Ya. Ya, jadi kalau misalkan medan magnet bumi itu mati, kita cari tahu dulu kenapa penyebabnya. Oh, tapi sejujurnya bisa dibilang tidak mungkin Bu, karena emang pada dasarnya itu eh inti bumi dengan yang apa namanya, bagian cairnya itu selalu berputar. Kalau tidak berputar, berarti mungkin bagian cairnya sudah keras, yang berarti bumi itu udah kehilangan panasnya, mungkin kiamat. Ya, pada dasarnya kalau medan magnetnya mati, kalau kita gak ngelihat dari panasnya bumi masih ada tapi medan magnetnya nggak ada, itu mungkin pertama kompas mati, navigasi itu tidak ada, gak ada utara selatan timur barat itu nggak ada, kemudian laut, laut. Kurang tahu kalau hewan. Oh, iya, 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 mengikuti medan magnet. Iya, mungkin itu juga berpengaruh ya. Iya. Jadi karena Imbang senang sekali dengan alam, menurut itu Imbang bisa masuk dari arah sana tuh. Apa istilahnya membangun ketertarikan, bukan kalau kita kurang menarik kan, bisa melihat membuat Imbang. Jadi bisa melihat fenomena di alamnya. Itu ada contoh-contoh aplikasi ya, tadi MRI. Gue hanya ingin menyambungkan bagaimana Imbang sangat concern dengan fenomena alam. Iya. Jadi ada fisikanya tetap menyala, karena tadi Fadil juga sama. Sesuatu fenomena ditranslate dalam matematika dan sebaliknya. Jadi memang alam kan ini contohnya lebih konkret ya. Ini fokus pada bagaimana migrasi hewan-hewan, pada penggunaan si medan magnet. Dan contoh-contoh itu lebih dekat dan menarik juga mungkin ya. Intinya adalah Ibu memang gini, kalau kata Pak Azam tidak semua topik fisika kita sukai juga, kemudian it's okay, tak apa-apa. Hanya mungkin ini jalan masuk saja yang membantu banget. Mungkin kalau terkait fenomena alam itu juga saya tuh sekilas baca saya pada saat saya riset, cuman saya merasa bagi saya kurang menarik, jadi saya tidak masukkan gitu. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu Tari. Tadi sempat ada orang tua Imbang, Ya, tapi tapi kayaknya koneksinya. oh ya. Oh, udah ada lagi. Oh, kepada Ibu orang tua Imbang dipersilakan Bu untuk memberikan tanggapan. Bu Ian, apakah bisa Bu? Bu Ian. Masih di mute Bu ya? Ya, bentar. Baik, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. agak berisik, sedang di kelas. Ya, Iya, Bu. bismillah. Maaf, terdengar suara saya? Terdengar Bu, jelas. Ya, terima. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua guru yang sudah mendampingi Imbang. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dengan presentasi Imbang luar biasa. Apalagi saya kan bukan anak IPA, jadi nggak tahu, cuman jadi banyak ilmunya dari Imbang. Barakallah Imbang, semoga semakin luas ilmunya. Dan insya Allah mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk guru-guru dan kepala sekolah yang sudah sama menghadapi Imbang.
Dan ya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bapak dan Ibu guru pembimbing dan penguji. Karena waktunya sudah habis, Imbang bisa ditutup presentasinya. Refleksi. Oh, refleksi belum ya? Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, saya akan refleksi terhadap sikap selama menjalani KAS. Kelemahan saya itu bisa dibilang yang agak spesifik itu kebanyakan main-main, sering menunda-nunda, kurang membaca dan moody. Itu tuh masih bisa dikontrol gitu, tapi adalah kelemahannya. Kemudian tindak lanjut dari kelemahannya itu, saya tuh akan sebisa mungkin mulai untuk fokus atas segala hal yang saya kerjakan nantinya. Kemudian time management yang menurut saya masih sulit karena itu wacana dari kelas 7 tapi sampai sekarang masih belum bisa terlaksana. Kemudian membiasakan baca. Saya itu masih bisa dibilang kurang banyak membaca yang akhirnya membuat saya itu bisa dibilang yang tadi itu kurang research. Kemudian pemecahan tugas agar tidak menumpuk di satu waktu. Selama KAS, kelebihan saya itu satu, mudah paham dasar-dasar dari topik medan magnet. Kemudian kedua itu tahu apa yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu pengolahan data yang lebih informatif. Meskipun research saya kurang luas, tapi saya merasa data-data yang saya kumpulkan itu informatif dan saya bisa gunakan untuk presentasi kali ini. Nah, refleksi untuk satu semester ini. Kekurangan saya itu pertama susah fokus karena saya tuh kayak memperhatikan guru secara pasif dan tidak mendengarkan. Misalnya kayak saya tuh ngadep ke guru, misalkan ngeliatin, cuman gak ngedengerin malah fokus yang lain gitu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak bisa mewujudkan rencana dari Pak Gos. Pada saat pertemuan orang tua dan guru dan saya itu berencana untuk membuat jurnal mingguan dan itu tuh gak berhasil. Tapi ada beberapa yang berhasil yaitu konsisten dalam melaksanakan suatu kegiatan. Saya itu selalu berusaha semaksimal mungkin. Kemudian saya itu masih kurang konsisten, sering main-main. Nah, itu untuk kehadiran juga waktu itu saya sempat sakit lumayan panjang. Jadi saya itu masih berusaha untuk mengontrol pola hidup saya. Kemudian sikap saya yang moody dan kurang aktif secara sosial. Gak tahu kenapa, tidak tahu mengapa. eh Akhir-akhir semester 1 ini saya itu tiba-tiba kurang aktif secara sosial. Mungkin karena fokus terhadap diri sendiri ya, tiba-tiba fokus. Kemudian kelebihannya, saya itu mudah paham hampir di semua mata pelajaran. Meskipun tidak memperhatikan, saya itu setidaknya bisa paham dasar-dasarnya. Kemudian selalu berusaha maksimal di setiap kegiatan, selalu mencoba keluar dari zona nyaman, meskipun akhirnya saya mengetahui bahwa memperluas zona nyaman lebih baik daripada keluar dari zona nyaman. Kreatif. Saya itu eh, satu semester ini dan semester sebelumnya kehilangan handphone saya karena rusak. Dan saya itu menurut saya itu tambah kreatif dan menurut saya orang tua saya juga begitu. Saya itu bisa eh, menambah ilmu teknologi di mana saya mengoneksikan HP saya ke laptop yang akhirnya bisa berfungsi kembali. Kemudian saya sudah bisa sedikit mengatur pola hidup dan saya bisa mengurangi screen time di sosial media. Juga saya bisa mengatur kapan mengerjakan tugas, kapan main game. Terus saya sering mengeksplor minat seperti yang saya bilang tadi kreatif. Saya mengeksplor teknologi itu mengoneksikan HP ke laptop. Yang itu tuh saya tuh explore lebih dalam itu sampai kode-kodenya itu saya tertarik tuh. Untuk tindak lanjut dari saya sendiri, saya akan menguatkan tekad dan selalu berusaha untuk menjadi diri yang terbaik. Saya itu udah mulai ini dari pertengahan semester ke akhir semester itu saya udah tiba-tiba fokus sama diri sendiri. Kemudian mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat, kayak misalkan main game atau scrolling-scrolling sosial media. Kemudian saya tuh udah bisa mengatur kondisi mental atau emosi dengan mengenalinya terlebih dahulu. Misalnya, kalau saya lagi marah, saya harus mengenali bahwa saya harus lagi marah dan saya harus apa.
Nah, yang seperti tadi saya bilang, memperluas zona nyaman lebih baik daripada keluar dari zona nyaman. Itu jadi kayak rencana tindak lanjutnya, saya bukan mau keluar dari zona nyaman saya, tapi saya tuh mau memperluasnya. Gitu. Kalau untuk dari orang tua itu, saya tidak minta banyak, tapi selalu mensupport saya dari setiap langkah yang saya ambil. Tentunya di jalan yang benar. Dari semua guru, untuk semua guru itu saya tidak terlalu minta juga, tapi materinya itu saya minta itu menarik, dan saya itu minta itu sering praktik karena gaya belajar saya itu kinestetik. Nah, terus saya juga mau minta maaf dari saya bisa bilang mewakili, memaafkan kami yang kurang memperhatikan guru gitu. Karena saya merasa pada semester ini juga teman-teman saya itu kurang memperhatikan gitu, termasuk saya. Baik, mohon maaf bila ada salah perkataan atau perbuatan yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Maisanya? Iya, kita bagus. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Satu, dua. Oke. Sebentar ibu, bentar. Ibu baru ini. Ibu baru nyala. Lihat bu. Mas kali bu. Siapa orang tuanya? Udah bisa. Udah kamera. Tadi udah open. Cuma belum tutup lagi. Udah tutup. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Imbang. Oke. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, Bu Esti saya izin live ya. Ya. Oke, Assalamualaikum.